Ada banyak kebenaran yang kurang enak didengar sebenarnya. Tapi itulah kebenaran. Obat itu pahit terkadang, tapi menyembuhkan. Jangan banyak di antara kita yang sukanya mau dihibur. Belajar kebenaran itu biar pahit harus kita terima. Kalau memang itu maunya Tuhan. Ada amin? Buat apa makan yang manis-manis? Diabetes nanti. Rohaninya diabetes. Hari ini banyak orang tidak hidup beretika. Tidak punya etika. Tetapi merasa selamat. Aku sudah percaya Yesus, Pak. Selamat, kata Alkitab begitu. Percaya Tuhan Yesus selamat. Aku juga orang yang beretika, Pak. Setiap hari sopan. Aku tidak mencuri, tidak menipu, dan sebagainya. Orang merasa selamat dengan keadaannya hari ini. Ini bahaya. Ini bahaya. Padahal secara etika umum aja banyak orang tidak lulus. Apalagi dengan etika surgawi. Etika umum itu apa sih? Kalau saya SMS atau WA, kirim teks. Boleh nggak saya pakai huruf besar semua? Itu nggak sopan loh Pak. Hurufnya besar semua. Kalau orang tidak mengerti, tentu saja tidak bermaksud tidak beretika ya. Tapi ini etika yang umum. Itu kalau huruf besar semua itu artinya lagi marah. Itu tidak punya etika. Bapak Ibu yang suka kirim teks pakai huruf besar semua, jangan. Ya mungkin Bapak Ibu tidak tahu etika di dunia sosial media. Itu saja sudah tidak beretika. Hari ini di zaman sosial media, orang bisa loh menyerang seseorang di internet secara terbuka. Menyebut nama lalu memaki-maki, menghina, menghasut, mengatakan orang sesat dan sebagainya. Tidak punya etika. Secara umum aja nggak lulus itu etika. Kalau Bapak Ibu menjumpai seseorang menipu Bapak Ibu, boleh diumumkan di seluruh dunia. Boleh? Tentu tidak. Tidak punya etika itu. Manusia yang tidak beretika tidak mungkin ke surga. Ada amin ya? Ada manusia tidak beretika ke surga? Tidak mungkin. Baca Alkitab, jangan kata orang. Matius 5 ayat 20. Mari kita baca. Matius 5 ayat 20. Ini serius loh. Manusia dalam bahaya karena merasa selamat. Hidupnya pasif tapi merasa selamat. Hidupnya tidak beretika. Matius 5 ayat 20. Yang ngomong Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang melawan teks ini, orang itu antikris artinya. Meskipun Kristen. Nah ini kata-kata Tuhan Yesus kok berani dilawan? Kita baca. Maka aku berkata kepadamu, aku di sini Tuhan Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak orang mengartikan hidup keagamaan itu, oh sering puasa, sering doa, pakai baju agama, pakai topi agama, pelihara janggut. Itu artinya, padahal bukan itu yang dimaksud Alkitab. Hidup keagamaan di sini teks aslinya dikaiosune. Dikaiosune itu artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Karakter manusia. Dikaiosune. Jadi teks ini Tuhan Yesus mau berkata dengan sederhana begini sebenarnya. Kalau kamu gak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu gak masuk surga. Itu artinya. Ada amin? Gak ada yang berani amin?
Ini Alkitab. Jangan dirubah-rubah. Etika yang dituntut oleh Tuhan Yesus itu sangat tinggi. 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Disuruh hidup kudus. Kudus itu artinya apa dalam bahasa lain? Persamaan katanya apa kudus? Suci ya. Hiduplah suci sebab aku suci, kata Tuhan Yesus. Kalau orang tidak hidup suci, nggak masuk surga. Etikanya sangat tinggi. Boleh nggak Pak, aku bohong-bohong kecil? Nggak ada bohong kecil. Kamu nggak beretika. Ketika seseorang hidup suka-suka sendiri, dia tidak punya etika. Dia tidak mengerti etika. Ketika manusia ditebus oleh Tuhan Yesus, miliknya jadi milik siapa? Kita semua milik siapa? Tuhan Yesus. Kalau saya beli motor sama Bapak misalnya, Pak saya beli motornya ya, ini saya bayar lunas. Terus motor itu boleh gak saya bawa pulang? Sudah lunas loh. Bagaimana kalau Bapak, ini cuma misal ya Pak, bagaimana kalau Bapak bilang gini, gak bisa aku masih mau pakai. Ayo, ada yang mau begitu? Beli rumah, udah dibayar terus, gak bisa Pak, saya masih mau pakai. Tidak punya etika. Itu etika umum yang saya ngomong, belum etika surgawi loh. Etika umum aja sudah gak, ini Pak. Hari ini kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Lunas hawanya. Lunas. Supaya dimiliki Tuhan. Lunas. Artinya hidup kita milik Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus sesuai keinginan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang suka-suka sendiri, ngomong sembarangan, gak punya etika. Jangan pernah merasa selamat. Kau gak punya etika. Orang yang punya proyeknya sendiri. Aku mau suka-suka Tuhan, terserah aku dong. Yang penting sudah bayar perpuluhan. Tidak punya etika. Orang yang tidak punya etika surgawi, gak akan dibawa ke surga. Kalau kamu gak lebih baik dari orang Farisi, lebih benar dari orang Farisi, ahli Taurat, gak masuk surga. Padahal ahli Farisi dan ahli Taurat dan orang Farisi itu, dia jahat gak? Hukum Taurat dia lakukan semua loh. Tidak menipu, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh. Ingat hari Sabat. Ya. Hormati orang tua, tidak ada Allah lain selain Yahweh. Kan begitu. Orang zaman sekarang ke gereja seminggu cuma sekali. 2 jam terus minta selamat. Sehari-harinya hidup gak benar. Itu nggak punya etika itu. Orang yang pakai jempolnya untuk menulis sembarangan di internet, itu nggak punya etika hidupnya. Sebab jempol kita pun harus digunakan untuk Tuhan. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Orang yang suka menghakimi sesamanya, tidak punya etika dia. Sebab hakim yang sesungguhnya Tuhan, bukan kita. Nggak boleh kita menghakimi siapapun. Meskipun orang itu bersalah terhadap kita. Ada amin? Apakah kita semua sudah beretika? Tanya baik-baik nanti pulang. Ketika seorang suami bentak-bentak istrinya. Mah, kamu dengar gak sih tadi? Waduh, punya etika gak itu di hadapan Tuhan? Kita gak ngomong umum deh, kita di hadapan Tuhan langsung aja. Secara umum mungkin, ya itu kan suaminya berhak. Oh nanti dulu tanya Tuhan, mulutmu itu benar gak itu di hadapan Tuhan? Banyak orang sebenarnya kita semua melakukan banyak hal pelanggaran etika loh di masa lalu. Kadang-kadang kita membentak seseorang itu gak pas. Kalau pas gak masalah kalau memang itu disuruh Tuhan. Memang Tuhan bisa suruh gitu Pak? Bisa. Kalau anak lagi malas belajar, kira-kira dilus-lus apa dibentak? Belajar! Mau jadi apa kau malas-malasan? Itu marah yang benar. Amin. Marah ada yang benar, ada yang tidak.
Bahkan ketika seseorang kelihatannya sayang anaknya, nak, karena papa kaya ya nak, kok ku kasih uang saku nak, SD, sehari 1 juta, habisin nak, habis awas. Itu merusak namanya, itu merusak. Makanya menghakimi itu jangan hitam putih, harus cerdas. Yang dimaksud Tuhan Yesus, kau harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Sempurna di situ itu jangan dibayangkan kita bisa terbang. Bukan. Sempurna di situ itu dewasa, matang, cerdas, smart. Cerdas. Banyak orang nggak cerdas. Saya ngomong cerdas itu bukan sekolah ya. Bukan, sekolah cerdas komputer ya Pak. Bukan itu maksudnya. Cerdas kebenaran, mengerti kehendak Tuhan. Coba bayangkan, ada orang yang peperangan rohaninya begini, naik mobil keliling kota, memerangi setan katanya. Sampai ke perempatan jalan tabur-tabur garam. Sampai ke perempatan jalan yang lain tabur-tabur air yang sudah didoakan. Ngusir setan katanya. Cerdas gak itu? Setan takut sama garam. Memangnya tekanan darah tinggi dia, takut garam. Setan itu gak takut begituan. Peperangan rohani yang sebenarnya ada di pikiran kita. Peperangan rohani yang sebenarnya itu ada di pikiran dan hati kita. Ada amin ya. Tuhan Yesus itu etikanya sangat tinggi. Makanya murid-muridnya berkata begini, kalau gitu mana ada yang selamat Tuhan? Kalau begitu. Jawab Tuhan apa? Bagi manusia nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin. Artinya apa? Artinya manusia akan ditolong oleh Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus ditaruh dalam diri kita hari ini. Maksudnya supaya kita tertolong oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus menolongnya bukan begini. Seseorang masuk Roh Kudus, terus nggak sadar, terus digerakkan. Bukan, manusia bukan robot. Manusia diciptakan Tuhan, punya kesadaran. Manusia disebut makhluk etis yang mempunyai kesadaran untuk mempertimbangkan apa yang baik atau apa yang buruk. Yang bisa membuat keputusannya sendiri, salah atau benar. Fakta ini dicatat di Eden, Taman Eden. Ada pohon di tengah taman. Tuhan berkata apa? Jangan kau makan buah ini, nanti kamu mati. Adam sama Hawa dikasih kebebasan untuk memilih. Kamu taati firmanku, kata-kataku. Kalau enggak kamu mati. Bebas. Fakta itu dicatat di Alkitab loh. Sampai hari ini pun kita masih bebas memilih. Mau datang ke sini atau ke MAG atau di rumah atau berjemur matahari, menikmati pagi. Terserah kita. Memangnya Tuhan gerakan. Terserah kita itu. Tuhan paling ingatkan. Ini hari Minggu. Ayo mau mendengar firman di mana? Terserah. Paling begitu Tuhan. Tuhan nggak maksa. Ya. Hati-hati, jangan hidup tidak beretika. Tidak akan dikenal Tuhan. Etika yang dituntut Tuhan itu luar biasa. Etika itu kalau di 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus kita baca. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan ini itu etika. Kebiasaan itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya ada yang menerjemahkan karakter. Kalau kamu bergaulnya dengan penjahat, karaktermu nanti rusak juga. Makanya setiap kita harus bergaul dengan orang-orang yang benar. Jangan bergaul sama orang yang rusak. Kalau kita bergaul dengan orang yang rusak dalam rangka menyelamatkan dia. Makanya kita harus matang lebih dulu. Jangan kita gampang terombang-ambing. Mendengar suara si ular. Kalau kamu makan buah itu kamu gak mati. Dimakan juga. Hoax dipercaya. Itu kan berita bohong artinya. Hoax dipercaya.
Tuhan ngomong jangan kau makan, nanti kamu mati. Itu berita kebenaran. Malah gak dipercaya, coba kenapa itu manusia? Hari ini kalau ada yang ngomong di internet apapun, jangan dipercaya. Harus di cross check. Kalau orang ngomong, oh itu sesat itu. Di cross check, sesatnya apa? Oh nggak ngajarin Yesus adalah Tuhan. Di cross check, datang sendiri. Apakah kita ngajarin Yesus Tuhan apa enggak? Nangkep kan? Kebenaran itu sederhana loh sebenarnya. Tinggal di cross check ke sumbernya. Jangan apa kata orang. Bapak Ibu kalau apa kata orang ditelan mentah-mentah, gampang sekali. Si ular ngomong ditelan mentah-mentah. Di cross check dulu. Kemarin Tuhan ngomong apa ya? Oh jangan dimakan. Loh kok dia ngomongnya kebalikannya? Hoax berarti. Nangkep maksudnya ya? Hari ini semakin jahat dengan adanya sosial media. Kejahatan tidak dilakukan secara fisik membunuh. Tidak. Kejahatan dengan membunuh karakter seseorang. Itu pembunuhan sebenarnya. Barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh. Jadi orang yang gak membunuh pun benci aja, itu sudah pembunuh Pak, di hadapan Tuhan. Jadi kalau seseorang main internet untuk membunuh karakter seseorang, sukanya bully seseorang, dia seorang pembunuh di hadapan Tuhan. Gak bakalan selamat, kecuali dia bertobat sebelum mati. Hati-hati loh, Bapak Ibu jangan ikut-ikutan, cuma jempol Pak, bukan kejahatan, oh itu kejahatan. Kita hidup sekali harus ambil bagian, beretika surgawi atau tidak beretika. Gak bisa di tengah-tengah. Etikanya mau surgawi atau tidak, gitu aja pilihannya. Banyak orang tidak mengerti etika surgawi. Etika surgawi itu apa sih Pak? Etika surgawi itu melakukan kehendak Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Itu etika. Segala perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak etika itu namanya. Tidak beretika. Dalam dunia nyata kita menghadapi banyak isu-isu. Misalnya, merokok boleh nggak sih Pak? Merokok itu etis nggak ya Pak di hadapan Tuhan? Ada loh yang nanya saya begitu. Ada. Kenapa? Di Alkitab nggak ada loh Pak tulisan no smoking. Nggak ada katanya. Ya memang nggak ada lah. Zaman Alkitab mana ada rokok. Tapi prinsipnya bisa kita mengerti. Merokok itu etis nggak sih Pak? Tanya Tuhan. Paru-paru kita ini dipakai untuk napas atau dipakai sebagai asbak? Ini kalau ada yang masih merokok, silakan direnungkan. Apakah kata-kata saya atau merokoknya yang benar? Ini yang gampang dulu, merokok kan? Nanti kalau udah agak sulit, main saham boleh nggak sih Pak? Saya nggak bilang boleh atau enggak, karena itu bisa iya bisa enggak. Nah kalau orang punya perusahaan ya tentu punya saham dong. Emangnya salah? Enggak. Main saham yang bagaimana dulu? Iya kan? Makanya jangan menghakimi. Kalau orang lihat, oh itu main saham tuh, dosa itu. Enggak. Jangan menghakimi. Kita enggak tahu dibalik dia seperti apa. Kecuali kalau saya lagi di mimbar nih, di iPad saya lagi saham naik turun sambil khotbah. Oh itu sangat tidak beretika itu. Ini masalahnya itu gini loh. Tuhan seolah-olah diam kalau orang tidak beretika, bahkan menentang dia. Seandainya Tuhan tidak diam ya, ada orang nggak punya etika disamber geledek, gitu, langsung kita tahu. Tapi nggak begitu. Tuhan diam saja, hitungannya belakangan. Tunggu tanggal matimu, tunggu tanggal matinya kita. Kita semua pasti mati. Ada amin? Loh, kalau mati nggak mau amin. Kalau saudara diberkati, nggak usah disuruh amin. Amin, kenceng banget. Waduh, Bapak Ibu itu ya, mati itu nggak usah diaminkan. Nggak amin pun pasti mati. Itu sesuatu yang pasti. Dan jangan takut mati. Kalau roh Allah tinggal dalam diri kita, etis nggak? Kalau aku takut Tuhan, itu nggak etis loh. Itu nggak etis sama sekali. Kenapa? Roh Allah yang maha tinggi sudah ada dalam diri kita. Lah kok kita takut? Artinya kita menghina dia tuh. Nggak percaya perlindungannya, nggak percaya penyertaannya. Ada amin?
Bertobat ya semua ya. Kalau ada orang lewat kuburan, waduh takut gue. Itu nggak punya etika loh sebenarnya. Sebab roh Allah ada dalam diri kita. Mestinya nggak takut dong ada setan gulung-gulung di situ juga kita nggak takut. Benar nggak? Ada suster ngesot gitu di situ. Nggak peduli kita, nggak takut. Roh Allah ada dalam diri kita. Ada amin nggak ini? Aduh, kok susah banget aminnya. Nanti praktek ke kuburan. Nanti ada suara sedikit aja, gerusuk. Waduh, setan itu. Padahal bukan setan, kucing lewat. Payah nih. Di Jawa dulu ada kebiasaan. Waduh. Baru pulang gereja nih. Baru pulang gereja. Amin di gereja. Wah, semangat. Yesuslah perlindunganku. Wah, mantep kan. Pulang nggak sengaja kesasar. Loh, kuburan. Waduh, dulu di Jawa terkenal tuh. Permisi mbah. Anak babi mau lewat. Anak babi saudara. Tadi di gereja anak Tuhan. Kesasar dikit jadi anak babi. Aduh. Kita itu ya. Dalam ketidaktahuan kita. Sering berbuat tidak etis. Kita harus menerima hal itu loh. Harus sadar. Apa ya dalam hidupku Tuhan yang tidak etis? Aku mau perbaiki sekarang. Nah mumpung masih ada waktu kan? Mumpung masih ada waktu. Jangan sampai tiba-tiba dipanggil pulang. Masih dalam keadaan tidak etis hidupnya. Ayo mumpung masih ada waktu. Waktunya nggak panjang juga tuh sebenarnya. Kalau kita umur 50 hari ini, misal, tinggal berapa tahun? Saya sering ajak orang hitung-hitungan, biar ingat. Banyak orang pura-pura gak ingat. Setiap tahun ulang tahun padahal. Ulang tahun artinya apa? Umurnya nambah setahun. Angkanya nambah umurnya, tapi umur hidupnya berkurang. Tapi pura-pura gak ingat gitu. Kok ditanya umurmu berapa sekarang? Pura-pura jawab yang lain dulu. Mestinya jawab. Supaya kita ingat sebentar lagi aku pulang. Makanya aku harus hidup etis di hadapan Tuhan. Aku harus melakukan kehendak Tuhan. Dalam segala hal. Kalau kita dagang Tuhan, dagang caraku ini berkenan gak di hadapan Tuhan? Tanya Tuhan. Tuhan kalau aku kasar sama istriku berkenan gak? Tuhan kalau aku cerewetin suamiku itu berkenan gak? Etis gak menurut Tuhan? Kata etika itu artinya perbuatan, karakter. Iman tanpa karakter, tanpa perbuatan. Itu bohong namanya. Iman yang mati. Banyak orang bilang begini. Orang diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Itu benar gak itu? Nah, itu ketahuan orangnya gak baca Alkitab. Itu ketahuan bahwa dia pilih-pilih ayat. Alkitab itu ayatnya kan banyak. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Semua ayat di Alkitab saling melengkapi, saling menjelaskan, bukan saling menyalahkan. Gak boleh ada yang dibuang satupun. Ada amin gak ini? Kalau ada orang, ini ayatnya Pak, pilih-pilih ayat, saya bilang. Kita baca saja biar jelas ya maksudnya ya. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi seseorang dibenarkan karena apa? Iman. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Ingat ya, firman Tuhan itu pasti benar loh. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena hukum Taurat. Ya itu sih jelas lah, semua orang juga setuju. Lagi pula itu firman Tuhan. Harus diaminkan. Tapi jangan ayat itu toh yang dipakai. Banyak orang curang. Kalau tanya ke saya ayatnya itu toh.
Enggak seluruh Alkitab, enggak. Milih-milih. Ya kalau milih-milih, lu milih dari majalah juga bisa sih. Dari mana aja bisa. Itu namanya menipu diri sendiri. Coba kita baca Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Karena apa? Perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Loh ini gimana nih, bertentangan loh. Yang satu karena iman, yang satu karena perbuatan. Tapi di kitab Yakobus ini dijelaskan, jangan khawatir. Ayat berikutnya, ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman tanpa perbuatan apa maksudnya? Halusinasi. Itu iman fantasi itu namanya. Banyak orang imannya fantasi. Saya tahu tuh. Sebab kalau kita suruh berbuat baik, gak perlu Pak. Iman bukan karena perbuatan baik. Selamat bukan karena perbuatan baik. Dia nggak mau baca kitab Yakobus, itu cirinya. Sederhana kok. Kalau ditanya orang ya, kasih ayat Yakobus. Terus tanya dia, artinya apa bro ayat ini? Dia nanti nggak mau ngeles ke tempat lain. Memang nggak haus dan lapar kebenaran. Ingat, dua ayat ini nggak boleh dihilangkan satupun. Dibenarkan karena iman, yes. Yakobus menjelaskan, oh rupanya disempurnakan lewat perbuatan-perbuatan. Iman itu percaya Yesus Tuhan, ya itu langkah awal. Tapi harus disempurnakan dengan perbuatan. Karakter kita harus berubah kalau orang beriman itu. Yaitu kata lainnya harus etis, beretika surgawi. Itu orang iman, beriman. Gak ada orang beriman tidak punya etika, itu gak ada. Yang ada teolog gak punya etika, kalau itu ada. Orang Farisi gak punya etika, ada. Ahli Taurat, gak punya etika, ada. Pinter ngomong teologi, meskipun omongannya salah juga. Tapi pakai ayat-ayat, tapi dia tidak punya etika. Kebenaran itu lewat etika. Tuhan Yesus itu menekankan hal itu. Kalau kamu tidak lebih baik, lebih benar dari orang Farisi ahli Taurat, gak masuk surga. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ayat Alkitab, banyak sekali buktinya. Sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Kalau itu kitab Yakobus dibaca terus dari ayat berapa tadi? 21. Nanti di rumah dibaca 21 sampai berapa? 26. Itu eksplisit penjelasannya. Bahwa iman itu harus ada buktinya, perbuatan. Bahwa orang percaya itu harus beretika surgawi. Bukan cuma dunia, harus melebihi, harus sempurna. Yaitu ukurannya kehendak Tuhan. Bukan ukurannya menurut tradisi dunia, bukan. Ukurannya adalah kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menaruh hukumnya di akal budi kita, di batin kita, supaya kita mengerti. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Ada amin? Itu maksudnya sebenarnya kebenaran itu. Nah, satu lagi. Roma 4 ayat 2. Ini sering dipakai soalnya. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Artinya apa? Abraham tidak dibenarkan karena perbuatannya. Makanya dia nggak boleh bermegah diri. Ini loh aku orang baik. Oh nggak boleh. Siapa yang bilang kita memegahkan diri? Nggak boleh. Ya. Tapi ada tapinya. Kalau orang pakai ayat ini suka begitu tuh. Tuh, nggak kan? Nggak perlu perbuatan. Bukan itu artinya ayat ini. Ayat ini artinya jangan bermegah diri kalau kamu melakukan kehendak Tuhan. Jangan sombong. Itu maksudnya. Dan itu sekali lagi dijelaskan di mana? Di Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Diulang lagi. Ya. Roma 4 ayat 3 balik lagi. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayanya Abraham itu dianggap sebagai kebenaran oleh Tuhan.
Tuh Pak, percayanya Abraham kan bukan perbuatannya kan? Gitu. Orang banyak kalau baca Alkitab gitu, suka-suka sendiri. Roma 4 ayat 3 ini dijelaskan oleh Yakobus. Yakobus 2 ayat 21 sampai 24. Coba ini harus dibaca sih. Yakobus 2 ayat 21 sampai 24. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Rupanya percayanya Abraham itu disertai perbuatan. Itu loh maksudnya. Rupanya percayanya Abraham itu disertai perbuatan. Kesimpulannya di ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Karena iman dan perbuatan. Imannya itu ada perbuatannya maksudnya. Kalau manusia dalam kalimat sederhana begini aja deh. Kalau manusia karakternya nggak seperti yang Tuhan inginkan, dia nggak masuk surga. Kau bandel ya, dikasih tahu suruh bertobat nggak mau bertobat. Disuruh berubah nggak mau berubah. Disuruh berhenti ngerokok nggak mau berhenti. Disuruh makan benar nggak mau. Makanya yang nggak benar terus. Disuruh ngomong yang benar nggak mau, ngomong nyerocos sembarangan. Disuruh nulis di medsos yang memberkati malah menyerang orang. Kok nggak bisa diingatkan ya? Mari kita sekarang bertobat. Tuhan, aku mau jadi manusia yang etis di hadapanmu, yang punya etika di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Tuhan itu maharaja di kerajaan surga. Bapak Ibu bisa bayangkan, nggak usah raja di surga deh, raja di bumi. Kalau kita menghadap sang raja di bumi nih, kira-kira berani nggak gini? Ada yang berani? Pasti nunduk-nunduk kan? Pasti. Coba bayangkan ketika menunduk, ya Baginda. Baginda apa yang harus kulakukan? Bagindanya cerita, lalu begini. Ngantuk. Kira-kira diapain nama sang raja? Dipancung. Enggak sopan, enggak etis itu namanya. Sama, kita hidup di hadapan Tuhan. Sikap kita kayak apa? Kita itu hidup di hadapan Tuhan loh setiap saat. Memangnya di gereja doang. Roh Allah ada dalam diri kita. Amin. Kalau roh Allah tinggal dalam diri kita artinya kita hidup selalu di hadapan Tuhan. Selalu ada di hadirat Tuhan. Itu artinya nggak bisa kita, aku mau sembunyi sebentar ya Tuhan. Sebentar Tuhan, cuti. Cuti Tuhan, tolong dong jangan ikut aku Tuhan. Cuti sebentar aja. Nggak bisa. Ada roh Allah kemanapun kita pergi. Mau ke kuburan, mau ke gereja, mau ke mall, di rumah. Ada roh Allah tinggal dalam diri kita. Kita selalu ada di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jika kau panggil dia Bapa, hendaknya kau hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Takut apa ya? Takut buat salah. Takut tidak menyenangkan hati Tuhan. Takut kalau aku dipandang tidak etis oleh Tuhan. Takut salah maksudnya. Tapi nggak takut mati, nggak takut apapun dalam dunia ini. Ada amin ya. Kita itu sebenarnya sangat beruntung loh kalau mendengar kebenaran itu. Sebab banyak orang merasa sudah etis Pak hidupnya. Aku sudah beretika kok hidupku. Aku orang baik-baik bukan penjahat. Oh iya, tapi di hadapan Tuhan. Apa sih Tuhan ingin apa sih dalam hidup kita? Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Sebenarnya ya manusia hari ini ya, sudah ketahuan kok bakatnya ke neraka atau ke surga. Sudah ketahuan dari cara hidupnya setiap hari. Kalau orang nggak berubah, Tuhan tidak berkenan. Sebenarnya ketahuan dari cara ngomongnya, itu ketahuan sebenarnya. Dari cara hidupnya ketahuan. Cara memperlakukan saudaranya, cara memperlakukan sesama, cara menulis di medsos. Itu kelihatan siapa kita.
Jadi penghakiman itu sudah dimulai hari ini sebenarnya. Kita menghakimi diri sendiri dengan membuli seseorang, siapapun orangnya. Teman baik lah siapa aja di internet. Wah, dia sedang merancang ke neraka. Gak punya etika. Hidupmu, tanganmu itu, jarimu itu bukan milikmu, itu milikku. Dipakai untuk kejahatan, malu-maluin aja. Itu sama dengan kalau kita kemana saja berbuat yang memalukan. Orang tua kita malu gak? Malu. Nanti orang gini, itu anak sopo ya itu. Kok kurang ajar banget ya. Bapaknya siapa itu? Sama, kemana-mana kita ngaku Kristen. Oh Kristus seperti ini ya? Wah bahaya itu. Itu bahaya, banyak orang gak menghormati Tuhan. Orang Israel itu bahkan menyebut nama Tuhan aja gak berani loh. Gak berani. Mana ada orang Israel menyebut Yahweh? Gak ada. Gak berani, sangat hormat. Kelihatan huruf itu aja, Yud, He, Wo, He, langsung dia Adonai. Tuanku, majikanku, my master, my Lord. Begitu. Itu sikap yang benar itu begitu. Wah, kalau di Indonesia gawat. Angkat dompetmu. Nanti diisi Tuhan. Memangnya Tuhan siapa? Kau suruh-suruh. Rusak ajaran-ajaran ini. Kita itu harus hidup Tuhan. Bagaimana ya supaya aku hidup benar? Spiritualitas itu apa sih? Rohani itu apa sih? Rohani itu bukan soal ayat-ayat. Rohani itu soal hidup. Beretika di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah hidupku sudah sesuai kehendak Tuhan? Itu, makanya seseorang kelihatan dari caranya hidup. Caranya nyanyi, sukanya lagu apa, doanya bagaimana. Itu kelihatan apakah dia sudah dewasa dalam Tuhan. Kalau orang baru bertobat bisa dimengerti, belum dewasa. Tapi kalau sudah belasan tahun, puluhan tahun jadi Kristen, masih nggak matang juga. Waduh, Tuhan sedih loh. Tuhan sedih. Ini kenapa ya kok nggak gede-gede ya anakku ini ya. Badannya udah gede sih, umur sih udah tua. Tapi kok tidak punya etika ya, tidak dewasa. Tidak punya kesempurnaan sebagai anak. Ini menyedihkan Tuhan loh. Makanya pola mindset itu mesti dirubah total. Mesti dirubah total, nggak bisa, nggak. Dan perubahan itu harus ekstrim. Nggak bisa, aku mau pelan-pelan Pak. Kalau orang ditanyakan gitu, kau sudah bertobat Bang? Dalam proses Pak. Dari dulu dalam proses melulu jawabannya 10 tahun yang lalu. Enggak bisa, perubahan itu harus bias. Harus ekstrim. Bapak Ibu kalau mau hidup sehat, perubahannya itu ekstrim. Enggak pelan-pelan. Biasanya aku makan sate babi 40 tusuk Pak. Sekarang kukurangi 1. Dari 40 cuma dikurangi 1 lagi. Lumayan lah Pak. Bis, nanti sudah setahun, kurangi 1 lagi Pak. Sampai mati, gak habis-habis. Saya gak ngomong makan sate babi dosa, bukan itu tujuannya. Ya, gak juga. Tapi kalau gak benar kebanyakan ya itu salah. Kalau orang memuaskan kedagingannya, tidak punya etika dia. Sebab daging dan semua yang kita punya ini, punya Tuhan. Apa saja punya Tuhan loh. Ada amin gak sih ini? Ini kenapa ya kok jadi diam, kelenger atau apa ini? Aduh. Firman Tuhan itu memang begitu, keras. Tapi itu yang benar. Justru kalau benar harus berdampak dalam diri kita. Jangan gak berdampak. Manusia diciptakan supaya menjadi hebat seperti Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, berpikirlah dan berperasaanlah seperti Kristus, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Jangan jadi orang yang pintar teologi, tahu Alkitab, tapi cara berpikirnya dan cara berperasaannya tidak seperti Kristus. Kalau lihat orang berdosa, dia asik nih, dihukum mati aja ini. Itu tidak berpikiran dan berperasaan seperti Kristus. Meskipun
Dia pandai Alkitab, hafal. Bapak Ibu tahu, setan itu hafal Alkitab. Setan itu percaya Yesus Tuhan. Setan bahkan tahu persis Yesus memang Tuhan, Raja di surga. Karena dulu ada di surga kan dia. Tapi dia tidak mengambil tempat di pihak Tuhan. Manusia hari ini merasa percaya Tuhan. Berdiri di pihak siapa? Buktinya aja, gak usah saya ke gereja Pak, itu tidak menentukan. Kita berdiri di pihak siapa sekarang? Makanya kalau orang benar ya, kalau orang benar tentu dia sikapnya beda. Ada satu lagu yang bagus sekali itu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Mestinya kita semua gitu loh. Sejak sekarang aku mau iring Tuhan. Udah deh, tinggalkan kekanak-kanakannya itu. Aku mau diberkati. Kalau aku kasih perpuluhan dibalikin 30, 60, 100, enak kan untung. Tinggalin kekanak-kanakan tuh, lawan setan pakai minyak, pakai garam, semprotan. Buang semua itu, kekanak-kanakan itu. Sudah waktunya kita dewasa dalam iman. Sudah waktunya kita harus menuju kesempurnaan. Ada amin? Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa, selesai akhirnya. Hidup kita itu di pihak Tuhan. Kalau memang mau disebut manusia beretika. Bersama Tuhan sejak sekarang, bukan nanti. Jangan tunggu tak berdaya lagi. Ketika masih sehat, masih punya, persembahkan semuanya untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan, bukan semua untuk gereja. Beda loh. Semua milik Tuhan. Harus bisa digumuli. Untuk apa ya Tuhan? Semuanya milik Tuhan. Ingat janji kita, aku mau Tuhan bersama Tuhan sampai menutup mata. Sampai menutup mata. Kalau kita dikasih kesempatan ya, itu tak ternilai loh harganya. Banyak orang anggap enteng. Sebagian lagi malah mau bertobat di detik-detik terakhir. Udah di ICU, dokternya udah ngitung 10, 9, 8, 7. Panggilin Pak Pendeta dong. Telat. Kalau mau mulai sekarang. Ada amin ya? Iya dong, masa nunggu begitu? Itu Pak, penjahat di samping Yesus Pak. Detik terakhir masuk surga juga. Ini aneh loh orang-orang ini. Niru kok niru penjahat. Padahal ada Tuhan Yesus di sampingnya. Niru itu niru Tuhan Yesus kok niru penjahat. Gimana sih ya? Saya nggak ngerti kadang-kadang. Makanya setiap kita buktikan kalau kita ada di pihak Tuhan itu bagaimana. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ayo kita semua berjuang untuk Tuhan. Jangan hidup cuma jadi aku jemaat Pak. Aku sudah percaya Tuhan Pak. Tapi hidupnya pasif.
nggak bisa dipakai Tuhan. Itu tidak beretika itu. Contoh di dunia aja deh. Kalau ada rumah tetangga kita yang kebakaran. Beberapa rumah dari kita. Boleh kita ngomong gini, bukan aku yang bakar. Aku nggak ikutan. Itu penjahat itu. Itu secara dunia bisa dihukum loh itu. Kamu bisa berbuat baik tapi kamu gak lakukan. Ikut dong memadamkan api. Itu dunia aja begitu loh. Apalagi sekarang kita ditebus, diberi roh Allah. Diajari baik-baik firman Tuhan. Supaya mengerti, supaya mindsetnya berubah. Supaya menyadari. Bukan cuma tahu tok loh ya. Kalau tahu kan cuma pikiran tuh. Cuma ilmu. Cuma knowledge. Bukan itu. Supaya kita menyadari bahwa hidup kita cuma sebentar ini harus diletakkan dalam perjuangan bersama Tuhan. Ada amin? Yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Jangan pernah ada di antara kita yang aku bukan pendeta pak. Gak ada urusan dengan pendeta atau bukan. Ibu rumah tangga yang benar. Didik anaknya dalam kebenaran. Jangan sampai anaknya nyebrang. Tanggung jawab orang tua itu untuk menjelaskan baik-baik bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus. Ada amin? Jadi suami-suami yang benar. Di mana-mana istri itu satu. Kecuali ada kasus tertentu ya, terus cerai, kawin lagi, ya itu sih gak ada masalah kalau memang bukan salah dia. Ini secara umum. Kok bisa ya punya istri masih bisa lirik-lirik yang lain? Something wrong di sininya. Ada yang gak beres di sininya. Selain tidak beretika ada yang gak beres. Kalau orang bisa memandang orang lain lalu aku suka sama dia. Something wrong itu. Itu sesuatu yang konslet di sininya. Mestinya orang hanya cinta istrinya sendiri. Kalau orang itu normal. Ada main gak ini? Lu gak ada yang amin juga. Maksud lu? Iya dong, yang normal itu kan begitu sebenarnya ya. Orang udah berumur, saya kasih tahu, Pak gandeng istrinya Pak. Enggak malu. Gandeng istri sendiri malu. Gandeng istri orang gak malu. Capek deh. Sesuatu yang benar kok malu ya. Gandeng istrinya. Dulu aja. Dulu gandeng-gandengan. Lengket. Udah tua, udah lemnya habis. Capek. Ingat tabur tuai. Dalam waktu yang singkat ini, aku harus ekstrim. Aku harus militan. Aku harus ada di pihak Tuhan. Dulu aku buat salah banyak. Ya. Dulu aku bukan manusia yang beretika Pak. Ya, kita semua juga sama. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah buat dosa. Ada yang gak pernah buat dosa? Kalau ada yang angkat tangan, minta disalibkan dia. Semua orang pernah buat dosa. Tapi kita tidak berurusan dengan masa lalu. Masa depan. Sisa umur tinggal berapa nih? Ayo kita fokus. Ekstrim banget. Aku mau Tuhan. Yang uangnya banyak untuk Tuhan. Yang pintar untuk Tuhan. Yang suaranya bagus untuk Tuhan. Yang kedokterannya untuk Tuhan. Pengacara untuk Tuhan. Jangan semua jadi pendeta. Harus ada pengacara yang benar. Harus ada dokter yang benar. Harus ada guru-guru yang benar. Untuk kemuliaan Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Iman yang benar itu harus diterjemahkan ke dalam fakta-fakta. Harus diterjemahkan ke dalam hidup sehari-hari. Jangan cuma fantasi melulu dari dulu. Banyak orang begitu tuh, fantasi. Kalau ada orang tanya ke saya, Pak, yang penting kan percaya Tuhan, Pak. Iya, percaya itu apa? Saya bilang. Ya itu Pak, setuju Yesus Tuhan.
Oh, setan juga setuju. Kau sama setan. Lalu bedanya apa? Orang yang percaya itu memberikan dirinya. Kan sudah dibeli juga. Sangat tidak fair loh. Sudah dibeli tapi gak mau memberi diri. Tuhan, ini milikmu Tuhan. Terserah menghadap Sang Maharaja. Bapak Ibu ya, contoh sederhana aja nih. Kalau malam berdoa, atau kapanpun berdoa, jangan pernah loh, aku ngantuk nih. Aku mau doa Tuhan. Karena harus berdoa. Tuhan, ketiduran. Besoknya amin Tuhan. Udah pagi ya. Itu gak sopan loh itu. Itu sangat tidak sopan. Kalau ngantuk, ya gak usah berdoa. Kalau mau ekstrim, cuci muka. Iya kan? Lebih baik besok bangun pagi seger gitu. Nah, menghadap Sang Raja. Tuhan, apa yang harus kulakukan hari ini? Bukan enak begitu. Jangan jadi orang agamawi Pak. Oh ini jam sekian nih harus berdoa aku. Ya jam doa lagi Pak. Kayak orang Yahudi, sehari 7 kali. Bukan soal berapa kalinya. Kita harus berdoa setiap saat. Ada amin? Maksudnya apa itu setiap saat? Gak kerja ya Pak? Bukan itu maksud saya. Kita harus berdialog dengan Tuhan setiap saat. Bapak Ibu kalau punya handphone, sinyalnya mau gak? Sering blank. Kan harus connect terus kan? Sama, kita sama Tuhan harus connect terus. Harus nyambung terus setiap saat. Bahkan dalam keadaan khotbah gini, saya berdoa sama Tuhan sebenarnya. Tuhan, gimana ya Tuhan cara menyampaikan yang benar Tuhan? Supaya spiritnya terimpartasi, itu sulit loh. Karena ini bukan warta berita. Kalau berita mah gampang tinggal dibaca aja. Ini bagaimana menyadarkan kita semua termasuk saya lagi. Bahwa Tuhan, hidup cuma sekali, aku mau beretika surgawi. Sehingga Tuhan bisa berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ada amin? Jadi kalau kita memang mau beretika surgawi, dicamkan baik-baik, catat. Yang pertama, buktikan hidup kita hidup kudus. Tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Artinya apa? Harus hati-hati melakukan sesuatu. Ada orang yang suka ngomong sembarangan loh, ngomong dulu mikir belakangan. Yang lebih parah lagi ngomong terus gak pernah mikir. Banyak yang begitu. Gak bisa kalau kita mau hidup kudus. Kalau ini ku omongin apakah ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau berkenan lakukan. Hidup kudus ciri yang pertama. Yang kedua, kita gak boleh pasif sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Kita harus proaktif mengejar kesempurnaan dalam segala hal. Ada orang yang sudah merasa selamat begini. Aku sudah selamat, gak usah berusaha Pak. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Salah. Kita harus memacu diri kita agar berkenan di hadapan Tuhan. Agar semakin hari semakin sempurna, semakin dewasa. Amin ya. Ayo, bercermin diri. Jangankan sempurna Pak, masih ada yang meleset dalam diriku. Nah ya cepetan, mumpung masih ada waktu. Bereskan semuanya itu, bersihkan. Pelepasan yang sebenarnya, itu melepaskan diri dari semua hal yang Tuhan tidak berkenan. Bukan pelepasan hanya roh jahat. Roh jahat gampang diusir. Kesesatan dalam diri kita sulit diusir. Kecuali kita mau berubah. Kecuali kita mau ekstrim. Amin ya. Ayo, sadari hal itu. Yang ketiga, kita nggak butuh motivasi yang dari luar. Wah, saya mau termotivasi, mau dengar itu. Nggak butuh. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Harusnya kita termotivasi oleh diri sendiri. Ada roh Allah dalam diriku. Mantap. Aku mau hidup. Hidup ini menarik. Hidup ini exciting. Kalau orang lagi pacaran exciting nggak Pak? Udah lupa rupanya. Yang masih pacaran, wah bangun pagi pengen ketemu lagi.
Wah, energinya luar biasa. Nggak usah disuruh. Tapi berjalannya waktu bisa turun. Kalau kita sama Tuhan, kalau orang menyadari bahwa roh Allah ada dalam dirinya, wah ini exciting, hidup ini menarik karena bersama Tuhan. Amin. Saya itu merasa hidup ini menarik loh Tuhan. Aku nggak mau cepat-cepat pulang Tuhan. Aku mau kerjakan pekerjaan Tuhan selagi masih bisa. Kecuali sudah nggak bisa ya sudah Tuhan mau pulang. Tapi mumpung masih bisa, jangan persembahkan hidup kita untuk hal lain. Jangan persembahkan hidup kita untuk hal lain. Jangan buang-buang waktu untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan kekekalan. Waduh, saya kerja nggak ada hubungan. Ada. Kerja yang benar, jujur, kerja keras. Lakukan untuk Tuhan tapi. Pembangunan karakter itu untuk Tuhan. Ya. Yang berikutnya, karena roh Allah ada dalam diriku, aku tidak takut apapun. Gak takut mati, gak takut kalau sakit, kalau Tuhan belum berkenan kita pulang, gak bakalan mati juga. Biar gak sakit, kalau Tuhan panggil pulang, lagi khotbah, goblak, mati. Gak takut apapun Pak, kecuali takut buat dosa. Itu aja ciri orang benar itu. Yang terakhir, ayo ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kalau enggak mau ngapain hidup ini? Ambil bagian tuh macam-macam ya. Ingat firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dengan kekuatanmu, dengan akal budimu, dengan waktumu, dengan kepandaianmu, dengan uangmu, dengan semua yang ada padamu. Itu maksudnya. Amin ya. Kita dikasih kesempatan loh untuk itu. Itu sangat beruntung kita. Kita sangat beruntung punya kesempatan itu. Supaya Bapak Ibu tidak lupa terus, setelah ini ingat kita hidup selalu di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup di hadapan Tuhan, kita tidak bisa lari dari Tuhan. Justru itu kesempatan baik. Kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Diatur mulai hal kecil. Mulut kita jangan ngomong sembarangan. Jangan makan sembarangan. Kelakuan kita yang benar memberkati siapa saja. Jangan pelit terutama. Penyakit semua orang itu pelit, saya lihat. Pelit. Kalau sama diri sendiri boros. Apa aja dibeli. Kalau sama orang lain, pelitnya minta ampun. Waduh, itu gawat loh. Dulu saya juga gitu soalnya. Saya belajar ya, aduh Tuhan, gimana sih caranya ya meskipun nggak banyak duit ya, tapi tetap nggak boleh pelit. Sesuai dong, iya Kak? Sesuai, harus. Tapi saya latihan, berusaha latihan terus. Sekarang aja saya sama istri saya bikin daftar. Siapa yang mau diberkati, ya meskipun gak banyak ya sedikit-sedikit gitu. Bagi-bagilah terus gitu. Terus latihan, jangan pelit. Yang kemampuannya terbatas, keuangannya, ya gak ngasih juga gak apa-apa kok. Tuhan mau hati kita. Ada amin? Ayo yang benar hidup ini, cuma sekali. Percuma. Sia-sia hidup ini. Biar seorang konglomerat terkenal, ganteng, cantik apapun, percuma. Hidup ini sia-sia. Kalau tidak dipergunakan untuk Tuhan. Sia-sia. Mendingan kita hidup untuk Tuhan. Baik kaya, tidak kaya, pintar, tidak pintar. Semuanya aja untuk Tuhan. Selesai urusannya. Enak. Hidup jadi merdeka. Belajar firman yang benar. Setiap hari. Jangan lewatkan waktu hilang begitu saja. Ya.
Tuhan.